4 hari setelah surat cerai ditandatangani, surat nikah baru sudah diterbitkan. Pria itu bahkan tidak memberinya waktu untuk membiarkan tinta di atas kertas perceraian mengering. Dewi Lestari mengingat dengan jelas hari ketika ia keluar dari kantor catatan sipil. Mantan suaminya, Budi Santoso, menerima dokumen itu dengan wajah datar, seolah-olah hanya merobek selembar kontrak lama. Kalau urusanmu sudah selesai, jangan hubungi aku lagi. Mari kita jalani hidup masing-masing dengan tenang. Budi berkata begitu lalu berbalik pergi. Dewi menatap punggungnya dan tiba-tiba sebuah tawa hampa keluar dari mulutnya. Tawa yang terasa kosong. Setelah hidup bersama selama 20 tahun, kata-kata terakhirnya hanya itu. 4 hari kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel Dewi dari seorang teman. Dewi, apa kamu tahu kalau Mas Budi sudah menikah lagi? Aku tidak sengaja melihat mereka sedang melakukan foto pre-wedding. Dewi membaca pesan itu tanpa mengubah ekspresinya sedikit pun. Ini sudah ia duga, karena Budi dan wanita bernama Erika itu sudah menjalin hubungan selama lebih dari setahun. Sore itu, Dewi duduk di kantornya. Ia adalah salah satu pemilik Cahaya Pangan, sebuah perusahaan pemasok bahan makanan skala menengah. Namun, secara praktis, Dewi lah yang menjalankan seluruh operasional perusahaan sendirian. Dewi membuka laptopnya dan mulai memeriksa satu persatu arsip kepegawaian. Tim dukungan manajemen, Rina Santoso, wakil manajer. Masa kerja 5 tahun, adik dari Budi, dan mantan adik iparnya. Dewi menggulir catatan kinerja Rina dengan perlahan. Laporan pencapaian, status manajemen klien, riwayat pemesanan. Saat ia membukanya satu persatu, beberapa keanehan mulai terlihat. Kenapa semua kontak klien ini menggunakan nomor pribadi? Dewi menyimpan file itu dan menatap keluar jendela dengan tenang. Ia memutuskan untuk menyingkirkan emosinya sejenak. Sekarang adalah waktunya untuk melindungi perusahaan. Pada waktu yang bersamaan, Ibu Sumi, mantan mertuanya, sedang berbincang dengan para tetangga di depan supermarket. Anakku Budi akan memulai hidup baru. Katanya dia menemukan wanita yang jauh lebih muda dan cantik. Wah, lalu bagaimana dengan istrinya? Oh, si Dewi itu memang dari dulu sifatnya dingin. Tidak pernah mengurus rumah, kerjanya di kantor terus. Laki-laki manapun pasti lelah. Ibu Sumi melemparkan semua kesalahan pada Dewi. Ia tidak pernah menyinggung fakta bahwa putranya telah berselingkuh. Tapi sampai bercerai ya? Keterlaluan juga. Yah, setiap orang punya masalahnya sendiri. Selama anakku bahagia, itu sudah cukup buatku. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah atau penyesalan dalam kata-kata Ibu Sumi. Hanya ada pembenaran untuk pernikahan baru putranya. Keesokan harinya, media sosial Erika, selingkuhan Budi, diperbarui. Sebuah foto tumpukan tas belanja dari merek-merek mewah di atas sofa. Tulisannya, hadiah pernikahan untuk diriku sendiri. Awal dari hidupku saat yang membahagiakan. Dalam sebuah video, Erika mengeluarkan barang-barangnya satu persatu. Unboxing, ini hadiah dariku untukku. Tas mewah, sepatu, dompet. Semua barang dengan label harga yang masih menempel dipamerkan ke kamera. Katanya kalau sudah menikah harus banyak menahan diri kan? Aku tidak mau, tokoh utama dalam hidupku adalah aku sendiri. Suara Erika penuh percaya diri. Ia sama sekali tidak peduli bahwa semua itu dibayar dengan kartu kredit Budi. Malam itu, Dewi mengambil ponselnya dan membuka grup chat keluarga. Grup bernama keluarga kita itu berisi Ibu Sumi, Budi, dan Rina. Dewi menggulir ke atas, melihat percakapan lama. Persiapan lebaran sudah saya urus. Bu, saya antar ke rumah sakit. Pekerjaan Mbak Rina sudah saya periksa. Semua pesan itu dikirim oleh Dewi, balasannya selalu singkat. Ya, oke, terima kasih. Dewi berhenti menggulir. Lalu, dengan tenang, ia menekan tombol keluar dari grup. Notifikasi Dewi Lestari telah keluar muncul, tetapi tidak ada satupun yang menghubunginya. Dewi beralih ke grup chat perusahaan dan mengirim pengumuman singkat. Akan dijadwalkan rapat mengenai restrukturisasi organisasi. Detail akan diinformasikan lebih lanjut. Ia tidak menunjukkan emosi sama sekali. Pesan itu disampaikan dengan datar sebagai pengumuman kerja. Para karyawan menganggapnya sebagai pemberitahuan biasa, tetapi Dewi sudah memulai rencananya. 2 hari kemudian, Ibu Sumi menelepon kantor. Saat Dewi yang mengangkat, suara Ibu Sumi terdengar. Oh, bukan menantuku lagi ya, Dewi. Kamu tahu kan kalau anakku Rina itu pekerja yang handal? Ada keperluan apa ya, Bu? Aku dengar ada gosip aneh di kantor. Jangan-jangan Rina mau dipecat, ya? Suara Ibu Sumi penuh kewaspadaan. Ibu, ini urusan perusahaan. Mohon Ibu bisa membedakan urusan pribadi dan profesional. Pribadi dan profesional?
Kamu bilang begitu sekarang? Bukankah kita ini pernah jadi keluarga? Mantan menantu Bu, kita sudah bercerai. Walaupun sudah cerai, Rina itu putriku dan karyawan lama di perusahaanmu. Kamu tidak mungkin mempekerjakannya hanya karena kasihan kan? Benar. Karena itu, saya akan menilainya murni berdasarkan kemampuannya. Dewi memutus telepon tanpa bicara lebih lanjut. Ibu Sumi menggenggam ponselnya, gemetar karena marah. Namun, Dewi sudah beralih ke tugas berikutnya. Dewi memanggil kepala HRD dan berkata dengan tenang, tolong siapkan draft pemberitahuan restrukturisasi organisasi. Ini terkait dengan penataan ulang tugas di tim dukungan manajemen. Baik Bu. Apakah ada poin khusus yang perlu dipertimbangkan? Kontak klien. Tolong masukkan klausul bahwa semua data yang selama ini dikelola melalui akun pribadi harus dipindahkan sepenuhnya ke sistem perusahaan. Kepala HRD mengangguk. Dewi mengeluarkan satu file lagi dan meletakkannya di atas meja. Itu adalah daftar klien yang dikelola oleh Rina. Semua kontaknya adalah nomor ponsel pribadi Rina dan alamat emailnya pun bukan domain perusahaan. Ini bukan aset perusahaan, tapi dia genggam seperti aset pribadi ya, gumam Dewi dengan senyum tipis. Kini ia tahu mengapa Rina begitu percaya diri bahwa dirinya adalah karyawan yang hebat. Rina memonopoli pekerjaan melalui jalur pribadinya, bukan jalur perusahaan. Dan sekarang, Dewi akan mengembalikan sistem itu ke perusahaan. Panggung untuk mengungkap kemampuan Rina yang sebenarnya telah disiapkan. Setelah memutuskan untuk mengambil alih jalur pribadi Rina, Dewi menghabiskan seminggu untuk mengumpulkan bukti. Catatan komunikasi dengan klien, riwayat pemesanan, konfirmasi produksi, semuanya diproses melalui jalur pribadi Rina, bukan sistem perusahaan. Senin pagi, Dewi memanggil Rina ke ruang rapat. Ada apa Bu Direktur? Tanya Rina sambil masuk membawa secangkir kopi. Wajahnya tampak santai. Ia tidak pernah membayangkan akan dipecat. Silakan duduk. Dewi meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Rina melirik dokumen itu sekilas, lalu duduk. Kita akan mengadakan pertemuan terkait restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi? Apa hubungannya dengan saya? Nada suara Rina mulai waspada. Saudari Rina Santoso, dengan adanya restrukturisasi ini, Anda akan diberhentikan. Silakan periksa dokumen ini dan tanda tangani. Dewi mendorong surat pemecatan ke hadapan Rina. Wajah Rina langsung pucat pasi. Apa? Diberhentikan? Maksudnya apa ini? Ini adalah bagian dari proses penataan ulang tim dukungan manajemen untuk mengurangi personel yang tumpang tindih dan tidak efisien. Alasannya sudah sangat jelas. Personel tidak efisien? Kalau saya tidak ada, siapa yang akan mengurus klien? Suara Rina meninggi. Dewi menjawab dengan tenang. Manajemen klien selanjutnya akan dipusatkan melalui sistem perusahaan. Cara kerja yang menggunakan akun pribadi tidak akan ada lagi. Maksud Ibu, ada yang salah dengan cara kerja saya? Bukan salah, tapi perbaikan. Struktur di mana aset perusahaan dimonopoli oleh individu memiliki risiko yang terlalu besar. Dewi berkata tanpa berkedip. Rina melempar dokumen itu dan berdiri dengan kasar. Baik, saya akan berhenti. Tapi ingat, Bu Direktur, kalau saya lebih sukses setelah keluar dari sini, Anda akan menyesal. Mungkin saja. Nanti kita lihat saja bagaimana keadaannya. Jawab Dewi datar. Rina tertawa sinis dan keluar dari ruang rapat. Suara pintu yang dibanting terdengar di seluruh kantor. Sore itu, Ibu Sumi datang menyerbu kantor. Ia masuk begitu saja ke tengah-tengah lantai kerja dan berteriak ke arah ruangan Dewi. Dewi Lestari, keluar kamu, semua karyawan serentak mengangkat kepala. Ibu Sumi membuka pintu kantor Dewi dengan kasar. Ibu mertua, Ibu, tolong jangan berteriak di kantor. Jangan panggil aku Ibu. Kamu pikir kamu punya hak untuk memecat anakku? Suara Ibu Sumi terdengar sampai keluar ruangan. Para karyawan mulai berbisik-bisik. Punya hak atau tidak? Bukan Ibu yang menentukannya. Saya adalah pimpinan perusahaan ini dan restrukturisasi adalah wewenang saya. Wewenang, kamu tahu tidak betapa kerasnya anakku bekerja selama ini? Apa yang kamu tahu? Ibu Sumi menunjuk-nunjuk Dewi. Dewi berdiri dari kursinya dan menutup pintu dengan tenang. Ibu, ini masalah pekerjaan. Tidak bisa diselesaikan dengan emosi. Emosi? Apa kamu tidak punya perasaan saat memecat orang? Manusia dingin. Ibu Sumi memukul meja, tetapi Dewi tidak menanggapinya. Ia hanya menunggu dengan tenang sampai Ibu Sumi pergi. Setelah Ibu Sumi pergi, Dewi memanggil kepala keuangan. Tolong segera atur ulang alur persetujuan pengeluaran.
Tambahkan satu tahap verifikasi dan semua pos yang ditransfer ke rekening pribadi harus ditinjau ulang. Baik Bu, Dewi mulai menambal lubang. Ia harus mencegah uang bocor dari celah yang ditinggalkan Rina. Keesokan harinya, sebuah pesan anonim muncul di grup chat perusahaan. Ada dugaan pemecatan wakil manajer Rina melibatkan sentimen pribadi. Apakah ini pemecatan balas dendam karena statusnya sebagai mantan adik ipar? Gosip mulai menyebar di antara karyawan. Dewi melihat pesan itu tanpa bergeming. Sebaliknya, ia memberi instruksi kepada HRD. Revisi total manual kerja, buat bagan wewenang untuk setiap departemen dan bagikan ke semua karyawan. Sekarang Bu, ya sekarang, kita perlu membuat semuanya transparan, siapa melakukan apa. Seminggu kemudian, karyawan menerima manual baru. Di dalamnya, ruang lingkup pekerjaan dan wewenang setiap karyawan tertulis dengan jelas. Tugas manajemen klien yang dulu dipegang Rina juga dipecah-pecah. Karyawan mengangguk-angguk sambil membaca manual. Oh, jadi ini sebabnya sistemnya diubah. Dulu kan semua dipegang Bu Rina sendirian, jadi tidak transparan. Gosip itu mereda dengan sendirinya. Dewi menjawab bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sistem. Sementara itu, Ibu Sumi sedang mengeluh di acara kumpul keluarga. Mantan menantuku itu loh, benar-benar jadi diktator di perusahaannya. Memangnya ada apa Bu? Anakku dipecat. Itu pasti balas dendam karena perceraian. Mentang-mentang jadi direktur, sombong sekali. Para kerabat berdecak dan ikut menyalahkan Dewi. Namun, tidak ada yang bertanya mengapa Rina dipecat. Beberapa hari kemudian, Rina mengemasi barang-barangnya sambil meninggalkan pesan terakhir. Lebih dari setengah klien yang saya kelola akan saya bawa pergi. Jangan menyesal nanti ya, Bu Direktur. Rina meninggalkan perusahaan dengan angkuh. Dewi hanya menatap kepergiannya dari jendela. Sore itu, ponsel Dewi berdering. Selamat sore Ibu Dewi. Saya Budi dari Pangan Sejahtera. Pak Budi, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin konfirmasi produksi untuk bulan ini, tapi saya hubungi Bu Rina tidak diangkat. Rina sudah berhenti bekerja. Selanjutnya, saya yang akan menangani konfirmasi secara langsung. Oh begitu. Sebenarnya, kami lebih nyaman berbicara langsung dengan Ibu. Bu Rina itu kadang agak sulit diajak bicara. Dewi menutup telepon dan memeriksa riwayat panggilan. Sudah banyak telepon masuk dari berbagai klien. Semuanya ke nomor pribadi Dewi. Katanya klien yang dia kelola, ya? Dewi tersenyum tipis. Rina percaya bahwa ia yang mengendalikan klien, padahal kenyataannya para klienlah yang mengandalkan Dewi. Rina hanyalah perantara. Klien yang katanya akan dibawa pergi Rina sejak awal memang tidak pernah berniat mengikutinya. Setelah memastikan fakta bahwa klien lebih memilih menghubunginya langsung, satu hal lagi terlintas di benak Dewi. Apakah laporan-laporan pencapaian yang begitu dibanggakan Rina benar-benar hasil kerjanya seorang diri? Sabtu sore, Rina duduk di hadapan Ibu Sumi. Sambil minum kopi, ia berkata dengan wajah penuh percaya diri. Ibu tenang saja, aku sudah dapat tawaran dari perusahaan pesaing. Oh ya, di mana? Gajinya besar? Wajah Ibu Sumi langsung cerah. Logistik Gemilang. Manajer pemasaran di sana langsung menghubungiku begitu melihat CV-ku. Orang yang tahu kemampuanku pasti akan menghargaiku. Memang putriku yang hebat. Ibu sudah tahu kamu pasti akan sukses. Tentu saja. Tanpa aku, Cahaya Pangan pasti akan kacau balau. Akan kubuat Dewi Lestari itu menyesal. Rina berkata dengan angkuh. Ibu Sumi menepuk-nepuk bahu putrinya dengan bangga. Senin, Rina mulai bekerja di Logistik Gemilang. Karena direkrut sebagai karyawan berpengalaman, masa orientasinya singkat. Rina membawa data dari Cahaya Pangan dalam sebuah USB. Laporan pencapaian yang ia klaim buat sendiri, file manajemen klien, format pemesanan, semuanya ia bawa. Ini data yang saya gunakan di perusahaan sebelumnya. Semoga bisa membantu. Wah, Bu Rina, Anda benar-benar siap ya. Kami sangat berharap pada Anda. Manajer di Logistik Gemilang mengangguk memuji. Rina merasa bangga. Akan kubalas mereka. Aku akan sukses sampai orang-orang di perusahaan lama tidak bisa berkata apa-apa. Rina menjalani serah terima pekerjaan dengan seadanya. Ia berpikir, yang penting sukses di perusahaan baru. Pada saat yang sama, Dewi sedang membuka folder bersama yang ditinggalkan Rina di kantor. Ia mengklik satu persatu file laporan pencapaian. Namun, ia menyadari sesuatu yang aneh. Ketika properti dokumen diperiksa, nama Last Modified By semuanya adalah Dewi Lestari. Laporan analisis penjualan semester 1 2023, Last Modified By Dewi Lestari. Hasil survei kepuasan klien, Last Modified By Dewi Lestari. Proposal sistem pemesanan baru, Last Modified By Dewi Lestari. Dewi membuka file-file itu.
Terlihat jelas jejak di mana Rina membuat draft kasar, lalu Dewi memperbaiki datanya, menyempurnakan kalimatnya, dan memperkuat kesimpulannya. Ternyata sebanyak ini campur tanganku, gumam Dewi dengan senyum pahit. Rina percaya itu adalah hasil karyanya, padahal sebenarnya itu adalah buah kerja keras Dewi di belakang layar. Minggu itu Erika, istri baru Budi, sibuk berbelanja. Sejak awal pernikahan, ia berkeliling mal dan butik, memborong barang-barang mewah. Hadiah pernikahan ini kuberikan untuk diriku sendiri. Penghargaan karena berhasil memanfaatkan momen dalam hidup. Erika berdiri di depan cermin sambil memegang tas mahal. Ia mengambil foto untuk Instagram story dengan wajah puas. Kalau tidak begini, tidak ada gunanya menikah. Di sebelahnya, Budi hanya menyerahkan kartu kredit dan membayar. Awalnya, ia hanya tersenyum maklum karena masih pengantin baru. Tetapi setiap kali melihat nominal di struk, wajahnya menegang. Erika, minggu ini saja sudah habis lebih dari 40 juta. Kamu tidak berniat boros seperti ini terus kan? Oh ya? Perasaan aku tidak beli banyak. Masa baru menikah sudah perhitungan begitu? Tinta di buku nikah kita bahkan belum kering. Aku kan ingin pamer ke semua orang tentang pernikahan kita. Erika menjawab tanpa rasa bersalah. Budi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia merasa tidak enak membicarakan uang di awal pernikahan. Rabu, Ibu Sumi menelepon menantu barunya, Erika. Menantuku, akhir pekan ini datanglah ke rumah. Sekalian silaturahmi, kita makan-makan. Bu, maaf, minggu ini jadwalku padat sekali. Memangnya sesibuk apa? Kalau sudah menikah, ya pikirkan juga keluarga suami. Kan sudah saya bilang jadwal saya padat, lain kali saja. Erika menjawab singkat dan langsung menutup telepon. Ibu Sumi menatap ponselnya dengan bengong. Baru jadi menantu, berapa hari sudah berani begini? Berani-beraninya menutup telepon dari mertua. Awas kamu ya. Gumam Ibu Sumi tak percaya. Dulu, Dewi langsung datang bersilaturahmi setelah menikah, tetapi Erika sama sekali tidak peduli. Sementara itu, di kantor Cahaya Pangan, para karyawan bekerja dengan wajah yang jauh lebih tenang. Sejak Bu Rina tidak ada, pekerjaan jadi lebih lancar ya? Iya, benar. Dulu instruksinya simpang siur, sekarang tinggal ikuti manual jadi tidak bingung. Syukurlah Bu Direktur merapikan sistemnya. Para karyawan berbisik-bisik. Kepergian Rina justru membuat operasional lebih teratur dan para karyawan merasa lega. Dewi melihat pemandangan itu dan tersenyum tipis. Dengan mengubah sistem, bukan emosi, hasil yang baik datang dengan sendirinya. Jumat pagi di kantor logistik Gemilang, Rina menerima telepon pertama dari klien. Halo, selamat pagi. Dengan bagian pembelian toko kue Dahlia. Iya, dengan Rina dari logistik Gemilang. Mengenai pesanan kali ini, tolong cek ulang harganya. Berbeda dari sebelumnya, Rina membuka-buka dokumen. Ia mencari daftar harga dan memeriksanya. Harganya sudah sesuai, Pak. Sesuai bagaimana? Beda 100.000 dari bulan lalu, tapi Anda kirim begitu saja tanpa konfirmasi, suara klien menjadi ketus. Tapi yang saya periksa sudah sesuai. Apa begitu cara kerja Anda? Bagaimana sebenarnya cara kerja di perusahaan Anda? Telepon ditutup. Rina menatap ponselnya dengan bingung. Manajernya mendekat dan bertanya, ada apa? Klien bilang ada kesalahan konfirmasi harga. Padahal saya sudah cek toko kue Dahlia. Mereka memang terkenal rewel. Harus hati-hati menanganinya. Manajer berkata begitu, tetapi Rina tidak mengerti. Di Cahaya Pangan, ia tidak pernah ditegur sekeras itu. Sebenarnya, toko kue Dahlia sudah lama tidak menyukai Rina. Cara bicaranya ketus dan proses konfirmasinya tidak teliti. Setiap kali ada masalah, Dewi yang akan menelepon langsung untuk menenangkan dan memperbaikinya. Pak Kepala Pembelian Toko Kue Dahlia, mohon maaf. Akan saya periksa ulang dan kirimkan kembali. Kalau Bu Dewi yang bilang, saya percaya dan akan tunggu. Tapi wakil manajer Anda itu agak keterlaluan ya. Pendidikan karyawan akan saya perketat lagi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dewi selalu menjadi benteng pelindung di antara mereka. Rina sama sekali tidak mengetahui fakta itu. Kini, di logistik Gemilang tanpa Dewi, Rina harus menghadapi klien itu sendirian. Keretakan sudah mulai muncul sejak langkah pertamanya. Rina meletakkan gagang telepon dengan perasaan cemas. Sesuatu terasa berjalan tidak sesuai dengan harapannya. Setelah menerima keluhan pertama dari klien, Rina menjadi cemas. Namun, ia tidak mau mengakuinya. Ia percaya dirinya kompeten dan pasti akan sukses di perusahaan baru. Selasa sore, sebuah pesanan mendesak masuk ke meja Rina. Sebuah restoran besar meminta pasokan bahan makanan dikirim paling lambat besok. Bu Rina, bisa selesaikan ini hari ini. Tentu saja, akan saya coba.
Rina menjawab dengan percaya diri. Ia membuka daftar harga dan mulai memeriksa harga setiap item. Namun, karena terburu-buru, ia membuat kesalahan. Ia menggunakan daftar harga bulan lalu. Sudah selesai. Rina melapor pada manajernya. Manajer melihat dokumen itu dan wajahnya menegang. Bu Rina, harganya sudah benar. Iya, sudah saya periksa. Anda sudah cek daftar harga bulan ini? Saat itulah Rina baru sadar. Ia belum melihat daftar harga bulan ini. Maaf, sebentar. Ketika Rina buru-buru membuka file lagi, semuanya sudah terlambat. Pesanan sudah diproses dan perbedaan harga itu hampir membuat perusahaan rugi 20 juta rupiah. Kenapa Anda melewatkan pemeriksaan dasar seperti ini? Suara manajer menjadi dingin. Maaf, saya terburu-buru. Meskipun terburu-buru, konfirmasi itu wajib. Apakah ini kesalahan yang pantas dibuat oleh seorang karyawan berpengalaman? Di perusahaan sebelumnya, cara ini tidak pernah jadi masalah. Rina mencoba membela diri, tetapi manajernya tidak mau mendengar. Tolong jangan bawa-bawa perusahaan lama Anda. Di sini adalah logistik gemilang. Jangan sampai kesalahan seperti ini terulang lagi. Manajer berkata dengan dingin dan berbalik pergi. Rina duduk di kursinya, mengepalkan tangan, wajahnya terasa panas. Pada saat yang sama, Dewi menerima telepon dari klien lama. Ibu Dewi, mengenai konfirmasi harga bulan ini. Iya, silakan. Kami salah mengirim pesanan dengan harga bulan lalu. Apakah masih bisa diubah? Tentu saja. Akan segera kami proses. Dewi menjawab dengan ramah. Setelah menutup telepon, ia memberi instruksi pada bagian keuangan. Tolong kirim ulang daftar harga bulan ini ke semua klien. Pastikan tidak ada kesalahan. Baik, Bu. Dewi tahu apa yang sedang dilakukan Rina di perusahaan barunya. Industri ini sempit dan gosip cepat sampai ke telinganya. Namun, ia tidak ikut campur sama sekali. Itu adalah masalah yang harus ditanggung Rina sendirian. Kamis, Ibu Sumi menelepon Dewi. Dewi, sepertinya perusahaanmu baik-baik saja ya tanpa anakku Rina. Maksud Ibu, aku sudah selidiki. Karyawanmu bekerja seperti tidak terjadi apa-apa. Kukira perusahaanmu akan bangkrut kalau anakku pergi. Ternyata masih bisa bertahan ya? Suara Ibu Sumi terdengar sinis. Perusahaan berjalan dengan sistem, Bu. Bukan bergantung pada satu orang. Sistem? Ya, tentu saja. Kamu kan orang yang kejam, jadi bisa menjalankannya dengan dingin seperti itu. Tapi nanti jangan menyesal ya. Yang akan menyesal bukan saya. Ibu tidak perlu khawatir. Dewi menjawab datar dan menutup telepon. Ibu Sumi marah dan membanting ponselnya ke meja. Di akhir pekan yang sama, pengantin baru Erika dan Budi bertengkar di rumah. Sayang, akhir pekan ini kita ke rumah ibuku yuk. Budi memulai pembicaraan dengan hati-hati. Erika yang sedang merias wajah menoleh, ke rumah ibumu? Tidak mau, kita kan belum pernah ke sana, setidaknya sapa sekali. Aku merasa canggung, jadi tidak mau. Kalau begitu, kita ke rumah ibuku saja. Erika berkata dengan tegas. Budi menghela napas. Kalau begitu minggu depan? Minggu depan juga tidak bisa. Aku tidak mau ke rumah ibumu, kamu pergi saja sendiri. Bagaimana aku bisa pergi sendiri? Kamu kan sudah menikah denganku, itu masalahmu. Aku lebih baik mati daripada harus ke rumah mertua. Erika menjawab dengan santai sambil memulas lipstik. Budi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Akhir bulan, Budi menerima tagihan kartu kredit. 100 juta rupiah, pengeluaran selama 1 bulan. Wajah Budi pucat pasi melihatnya. Erika, ini apa? Kamu beli apa saja? Teriak Budi. Erika keluar ke ruang tengah. Ada apa? Tagihan kartunya 100 juta. Sebenarnya apa yang kamu lakukan sebulan ini? Budi untuk pertama kalinya meninggikan suaranya sambil mengacungkan tagihan. Memangnya kenapa? Kita sudah menikah, kan? Uangmu ya uang kita. Meskipun uang kita, apa pantas dipakai seperti ini? Kamu mau membuat kita bangkrut? Wajar saja dong. Untuk hidup bahagia, aku butuh biaya segini. Kamu kan bilang akan membelikanku apapun yang aku mau. Sudah lupa? Erika berkata dengan angkuh. Budi kehilangan kata-kata. Tapi ini keterlaluan. Apanya yang keterlaluan? Apa istrimu yang dulu tidak pernah pakai uang? Kenapa kamu membandingkan? Kamu tahu kan betapa cemasnya aku menunggumu sampai kita bisa menikah? Anggap saja ini balasannya. Ketika Erika menyerang balik, Budi terdiam. Erika masuk ke kamar dan menutup pintu. Selasa, rapat rutin diadakan di logistik gemilang. Saat gilirannya, Rina mulai mempresentasikan materi yang telah ia siapkan. Ini adalah data analisis penjualan kuartal ini. Rina membalik halaman presentasi. Namun, kepala bagian di sebelahnya mengerutkan kening. Bu Rina, sepertinya saya pernah melihat template ini di suatu tempat. Ini saya yang buat. Logo Cahaya Pangan masih samar-samar terlihat di sini.
Kepala bagian memperbesar layar dan memang benar, watermark cahaya pangan terlihat. Rina panik dan tergagap. Ah, itu. Saya lupa menghapusnya. Lupa menghapus? Jangan-jangan semua materi ini Anda bawa dari perusahaan lama? Bukan. Saya yang membuatnya, hanya meminjam template-nya saja. Rina meninggikan suaranya. Namun, manajer bertanya dengan dingin, jadi Anda membocorkan data saat pindah kerja? Bukan membocorkan. Ini materi yang saya buat, jadi ini milik saya. Apapun yang dibuat di perusahaan adalah aset perusahaan. Ini bisa menjadi masalah. Suasana ruang rapat menjadi dingin. Rina melanjutkan dengan wajah memerah, tetapi orang-orang sudah menatapnya dengan curiga. Rapat selesai. Rina kembali ke mejanya dan menelungkupkan kepala. Tangannya gemetar. Ia pikir itu adalah materi buatannya, tetapi setelah dilihat lagi, itu adalah template yang telah disempurnakan oleh Dewi. Saat itulah Rina akhirnya sadar. Apa yang ia anggap sebagai kemampuannya sebenarnya adalah hasil dari bantuan Dewi. Namun, ia tidak mau mengakuinya. Ia justru semakin agresif mencari-cari alasan dan situasinya semakin memburuk. Selama kesalahan Rina menumpuk, Ibu Sumi menaruh harapan pada menantu barunya Erika. Ia percaya setidaknya Erika lebih baik dari Dewi. Namun, harapan itu segera hancur. Sabtu adalah hari ulang tahun Ibu Sumi. Sejak pagi ia membersihkan rumah, berharap menantunya akan datang. Namun, waktu berlalu dan Erika tidak kunjung muncul. Mungkin menantu baruku sedang menyiapkan kejutan, hiburnya pada diri sendiri. Budi, Erika kapan datang? Ibu Sumi menelepon. Suara Budi terdengar bingung. Bu, Erika hari ini ada urusan di rumah orang tuanya. Apa? Hari ini kan ulang tahunku. Jangan-jangan dia lupa. Dia tahu bu, tapi katanya tidak sempat. Menantu macam apa yang tidak bisa merayakan ulang tahun mertuanya? Bawa dia ke sini sekarang juga. Bu, nanti aku coba bicara lagi. Dia orangnya bebas. Jadi ibu mohon pengertiannya. Budi menutup telepon dan berbicara pada Erika. Tetapi Erika hanya tertawa sinis. Sekarang kan zaman individualis. Apa hanya karena ulang tahun aku harus datang? Jadwalku lebih penting. Tapi ini ulang tahun ibuku yang pertama setelah kita menikah. Setidaknya tunjukkan sopan santun dasar. Kalau begitu kamu pergi saja sendiri. Aku ada janji dengan ibuku. Sopan santun pada orang tua sendiri juga penting kan? Erika mengambil tas mewahnya dan pergi. Budi hanya menatap pintu yang tertutup dengan hampa. Malam itu, Ibu Sumi mengeluh pada para tetangga di depan supermarket. Menantu baruku, bahkan di hari ulang tahunku pun tidak datang. Anak zaman sekarang memang sibuk sekali. Ya, oh, ya. Mungkin karena masih muda, sabar saja ya. Menantuku yang dulu tidak pernah begitu. Dewi itu selalu memberiku uang saku yang banyak, bahkan mengantarku ke rumah sakit. Saat itulah Ibu Sumi baru teringat pada Dewi. Teringat bagaimana Dewi setiap bulan memberinya uang saku, dan setiap kali ke rumah sakit selalu diantar jemput. Menantumu yang itu kan terkenal baik di lingkungan sini. Kenapa kalian bercerai? Yah, sepertinya tidak cocok saja sifatnya. Ibu Sumi mengalihkan pembicaraan. Sebenarnya putranya berselingkuh, tetapi ia tidak akan pernah mengatakannya. Senin, seorang rekan kerja mendekati Dewi dengan ragu-ragu. Bu Direktur, ini saya dengar dari ibu saya. Katanya, mantan ibu mertua ibu akhir-akhir ini sering membicarakan ibu. Membicarakan apa? Katanya ibu sering memberinya uang saku, sangat berbakti. Begitu, Dewi tersenyum. Baru sekarang bilang begitu, hati Dewi sempat goyah sejenak. Mungkin hubungan mereka bisa diperbaiki. Namun, ia segera menggelengkan kepala. Ia tahu jika kembali, semuanya hanya akan terulang lagi. Ibu Sumi tidak berubah. Ia hanya merindukan masa lalu karena keadaannya sekarang tidak nyaman. Tidak apa-apa, mereka bukan siapa-siapa lagi. Dewi menjawab dengan tenang dan kembali fokus pada pekerjaannya. Rabu malam, Ibu Sumi menelepon Dewi. Dewi, ini aku. Iya, Bu. Dewi menjawab dengan sopan. Kalau kamu masih punya hati nurani, setidaknya datanglah sekali menjenguk. Kita kan pernah hidup sebagai keluarga begitu lama. Bu, saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluarga di sana. Meskipun sudah cerai, kan masih ada perasaan. Kamu pikir aku tidak ingat betapa baiknya aku padamu? Suara Ibu Sumi terdengar lembut, tetapi ia segera menunjukkan sifat aslinya. Tapi tetap saja, kesalahanmu ya kesalahanmu. Kamu sudah memecat anakku Rina dan membuatnya jadi aib keluarga. Itu harus kamu akui. Jadi kamu datang ke sini minta maaf dan selesaikan semuanya. Paham? Ibu Sumi masih terus menyalahkan Dewi. Dewi menutup telepon dan menghela napas. Benar, tidak ada yang berubah. Di minggu yang sama, ada kabar baik di perusahaan Dewi. Kontrak dengan klien baru berhasil disepakati.
Bu Direktur, kontrak dengan pangan utama sudah disepakati. Benarkah? Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Dewi berjabat tangan dengan para karyawannya. Setelah memutus risiko bernama keluarga dan fokus sepenuhnya pada pekerjaan, perusahaan justru semakin stabil. Klien pun percaya pada profesionalisme Dewi dan terus mendukungnya. Sementara itu, Rina semakin kesulitan di logistik gemilang. Untuk menutupi kesalahannya, ia bekerja lembur setiap hari. Semua ini salah perusahaan lama, gumam Rina sendirian. Ia menyalahkan Dewi yang tidak mendidiknya dengan benar. Sistem perusahaan yang buruk. Ia tidak pernah mengakui kekurangannya sendiri. Dewi Lestari yang menghancurkanku. Gara-gara dia aku jadi begini. Rina terus membangun narasi kebencian dalam benaknya. Di akhir pekan yang sama, Erika mengunggah foto liburan ke Bali di media sosial. Tulisannya, liburan penyembuhan bersama ibu, momen bahagia, ibuku yang terbaik. Liburan kali ini menyenangkan sekali. Bulan depan kita pergi lagi ya. Dalam foto, Erika dan ibunya tersenyum di sebuah resor mewah. Biayanya tentu saja dibayar dengan kartu kredit Budi. Biaya resor 4 hari 3 malam, makan dan belanja totalnya lebih dari 50 juta rupiah. Budi hanya bisa menghela napas melihat tagihannya. Jika ia protes, hanya akan berakhir dengan pertengkaran. Malam itu, Ibu Sumi lagi-lagi membicarakan Dewi di depan tetangganya. Dewi itu, ya, setiap bulan selalu memberiku uang saku. Tepat waktu, menantu yang sangat berbakti. Oh, ya? Dulu aku tidak sadar. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, dia memang sangat baik. Berkat uang itu aku bisa melakukan banyak hal. Sangat membantu. Tapi anakku dan menantu baruku sepeser pun tidak pernah memberi. Ibu Sumi berpura-pura merindukan Dewi, padahal pada kenyataannya ia masih terus menyalahkannya. Malam itu, Dewi sedang merapikan riwayat transfer bank di rumah. Ia membutuhkannya untuk laporan pajak. Saat memeriksa riwayat transfer ke rekening Ibu Sumi, ia menemukan sesuatu yang aneh. Maret 2022, transfer ke rekening Ibu Sumi Rp3.000. Maret 2022, transfer tambahan ke rekening Ibu Sumi Rp10.000. Dewi mencoba mengingat. Waktu itu, Ibu Sumi berkata Rina tiba-tiba butuh uang dan meminta tambahan. Dewi memeriksa riwayat lebih jauh. Pola serupa terjadi berkali-kali. Selain uang saku bulanan 3 juta, ada transfer tambahan tidak teratur sebesar 5 juta, 10 juta, Juli 2021, Rp10.000 untuk utang kartu kredit. November 2021 rupiah, Rp5.000 untuk keperluan mendadak. Mei 2022, Rp10.000 untuk biaya rumah sakit Rina. Dewi memeriksa catatannya. Setiap kali Bu Sumi meminta, ia selalu mencatat alasannya. Semuanya terkait Rina, jadi uang saku yang kuberikan dipakai untuk menutupi utang kartu kredit Rina, gumam Dewi dengan tawa hampa. Ibu Sumi menggunakan nama keluarga untuk mengatur keuangannya. Ia menggunakan uang dari Dewi untuk menutupi utang Rina dan menganggap itu hal yang wajar. Dewi menutup file itu dan bersumpah, ia tidak akan pernah kembali ke tempat itu lagi. Setelah mengetahui bahwa Ibu Sumi menggunakan uang darinya untuk membayar utang Rina, Dewi benar-benar menutup pintu hatinya. Selasa sore, Erika sedang duduk di kafe bersama ibunya. Bu, kalau uang saku bulan ini kurang, bilang ya. Erika menyerahkan sebuah amplop, di dalamnya ada 20 juta rupiah. Wah Erika, banyak sekali. Tentu saja Bu, pakai saja sesukamu. Bulan depan aku beri lebih banyak. Wajah Erika penuh kebanggaan. Ibunya menerima amplop itu dengan gembira. Putriku memang berbakti. Ibu akan pakai baik-baik, ya. Oh iya Bu, aku sudah pesan tur liburan ke Vietnam bulan depan. Kita pergi berdua, ya, benarkah? Padahal kita baru saja dari Bali. Apa suamimu tidak marah kalau kamu sering meninggalkan rumah? Tenang saja Bu, semuanya sudah kuatur. Mas Budi tidak akan berani melawanku. Erika berkata dengan percaya diri. Tentu saja semua uang itu dibayar dari kartu kredit Budi. Malam harinya Ibu Sumi menelepon Budi. Budi, Erika akhir pekan ini datang kan? Bu, maaf sekali, tapi sepertinya tidak bisa lagi. Suara Ibu Sumi meninggi. Katanya, Erika ada urusan di rumah orang tuanya. Ke rumah orang tuanya terus, kapan kesini? Dia bahkan belum pernah memberi salam dengan benar. Nanti aku coba bicara lagi. Budi menghela napas sambil menutup telepon. Ia mendekati Erika dengan hati-hati. Sayang, ibuku minta kita datang akhir pekan ini. Tapi aku harus ke rumah orang tuaku. Setiap kali selalu ke rumah orang tuamu. Sekali-sekali datanglah ke rumahku. Erika meletakkan ponselnya dan menatap lurus ke arah Budi. Apa maksudmu? Kamu menyindir aku hanya peduli pada keluargaku sendiri? Bukan begitu.
Tapi setidaknya tunjukkan sopan santun. Jangan membuat ibuku kecewa. Sopan santun, aku tidak suka suasana di rumahmu. Tidak nyaman. Kalau aku tidak mau pergi, ya tidak akan pergi. Itu pilihanku. Erika berkata tegas dan masuk ke kamar. Budi terduduk lemas di sofa. Keesokan harinya, Budi menemui Ibu Sumi. Ibu Sumi langsung meluapkan kekesalannya. Kenapa Erika tidak pernah mau datang? Dia meremehkanku. Ya, Bu, Erika sibuk. Sibuk apa? Ke rumah orang tuanya sering, padahal dia tidak bekerja dan setiap hari hanya main-main. Ketika Ibu Sumi berteriak, Budi hanya bisa memasang wajah bingung. Akan aku coba bujuk dia. Bujuk? Sebagai suami, seharusnya kamu bisa membawanya. Kenapa selalu hanya membujuk? Budi tidak bisa menjawab lagi. Di rumah ia harus menjaga perasaan Erika. Di rumah orang tuanya, ia harus menenangkan ibunya. Terjepit di antara keduanya, Budi semakin lelah. Di minggu yang sama, satu lagi gosip beredar di perusahaan Dewi. Katanya Bu Direktur memecat mantan adik iparnya. Itu kan sentimen pribadi, ya? Bukan, kalau masalahnya memang karena pekerjaan, ya wajar. Ketika bisik-bisik itu terdengar, Dewi mengambil keputusan. Ia memanggil kepala HRD dan memberi instruksi, tolong buat kriteria evaluasi kinerja yang sepenuhnya terukur. Tetapkan KPI, buat evaluasi per kuartal, dan publikasikan ke semua karyawan. Segera Bu? Iya. Kalau semuanya berdasarkan angka, gosip akan hilang. Seminggu kemudian, karyawan menerima sistem evaluasi baru. Kontribusi terhadap penjualan, akurasi pekerjaan, skor kerjasama, semuanya ditunjukkan dengan angka yang jelas. Kalau begini, wajar saja Bu Rina dipecat. Iya, lihat skornya saja sudah paham. Gosip itu kembali mereda dengan sendirinya. Dewi membuktikannya dengan sistem, bukan dengan emosi. Kamis, Rina kembali membuat kesalahan di logistik gemilang. Ia lupa memeriksa jadwal pengiriman untuk sebuah jaringan restoran besar. Bu Rina, kenapa barangnya belum dikirim kemarin? Telepon panik datang dari klien. Kemarin, jadwalnya besok kan? Apa? Di kontrak jelas tertulis kemarin. Anda tidak memeriksanya? Rina membuka-buka dokumen. Memang benar, tanggalnya adalah kemarin. Maaf, saya salah lihat. Salah lihat? Restoran kami tidak bisa beroperasi kemarin. Kami akan mengajukan keluhan resmi. Telepon ditutup. Wajah Rina pucat pasi. Manajernya mendekat dan bertanya dengan dingin. Bu Rina, sebenarnya apa yang Anda lakukan? Anda datang ke kantor untuk bermain? Di perusahaan sebelumnya, cara pemeriksaan seperti ini tidak pernah jadi masalah. Tolong hentikan pembicaraan tentang perusahaan lama Anda. Di sini logistik gemilang. Tapi Dewi Lestari tidak mendidik saya dengan benar. Kalau begitu kembalilah ke sana, minta dididik ulang. Manajernya memotong dengan kejam. Kalau perusahaan lama begitu bagus, kembali saja ke sana. Jangan pernah sebut-sebut lagi di sini. Rina menggigit bibirnya. Ia tidak punya kata-kata untuk membalas. Jumat, Ibu Sumi bertemu dengan seorang kenalan di supermarket. Bagaimana kabar menantu barumu? Pasti senang ya punya menantu baru. Ya, begitulah. Ibu Sumi menjawab dengan ragu. Ia ingin menjelek-jelekan Erika, tetapi gengsinya terlalu tinggi. Sebaliknya, ia mencari target lain. Mantan menantuku itu loh si Dewi. Dia itu memang orang yang kejam dari sananya. Kejam? Dulu waktu kulihat, dia kelihatannya sangat tenang dan sopan. Itu hanya di luar. Dia mengusir putriku dari perusahaan, membuang keluarga. Begitulah orangnya. Ibu Sumi masih terus menyalahkan Dewi. Ia melampiaskan stres yang ia terima dari Erika kepada Dewi. Akhir pekan, Budi sedang merapikan buku tabungannya di rumah. Tagihan kartu kredit terus membengkak, jadi ia merasa perlu membereskannya. Saat memeriksa satu persatu pos pengeluaran, ia menyadari pola yang aneh. Setiap tanggal 5, Rp15.000 ya hidup. Setiap tanggal 15, Rp10.000 ya hidup. Setiap tanggal Rp25 kas, Rp5.000 biaya hidup. Budi bertanya pada Erika, Erika, pos, biaya hidup ini maksudnya apa? Ya biaya hidup sesuai namanya, tapi kenapa sering sekali ditarik? Jelaskan ini semua untuk apa? Erika menjawab dengan malas. Yang tanggal 5 itu biaya hidup kita, tanggal 15 itu untuk tambahan biaya hidup di rumah orang tuaku, tanggal 25 itu uang saku untuk ibuku. Biaya hidup orang tuamu? Kenapa? Dikirim dari rekeningku. Mata Budi terbelalak. Ibuku kan tinggal sendiri, jadi aku bantu sedikit. Jadi, setiap bulan kamu kirim 25 juta ke keluargamu? Memangnya ada masalah? Itu kan ibuku. Erika berkata, seolah itu hal yang wajar. Budi melihat lagi rinciannya.
Dalam setahun, uang yang dikirim ke keluarga Erika lebih dari 300 juta. Ini bukan pernikahan, ini santunan. Budi akhirnya sadar. Ia bukan menikahi Erika, tetapi menyantuni keluarganya. Erika mengabaikan mertuanya, tetapi menghamburkan uang untuk keluarganya sendiri. Santunan? Beraninya kamu bilang begitu? Maksudku, kalau kamu mengirim uang sebanyak ini ke keluargamu, setidaknya bicaralah dulu padaku. Kalau aku bilang, memangnya kenapa? Kamu sendiri kan yang bilang aku boleh pakai sesukaku. Aku hanya memakainya sesukaku. Erika sama sekali tidak merasa bersalah. Budi meremas tagihan itu dan menghela napas. Kini ia akhirnya sadar dengan siapa ia telah menikah. Setelah tahu bahwa Erika mengirim 25 juta rupiah setiap bulan ke keluarganya, Budi tidak bisa tidur. Saldo tabungannya terus menyusut, sementara tagihan kartu kredit membengkak seperti bola salju. Pikiran bahwa ini bukan pernikahan tidak bisa hilang dari kepalanya. Rabu malam, Budi akhirnya mengambil keputusan. Ketika Erika pulang membawa tas belanja, Budi sudah menunggunya di ruang tengah. Erika, ada yang mau kubicarakan. Apa? Aku lelah. Besok saja ya? Erika menjawab dengan santai sambil duduk di sofa. Kita cerai. Seketika ruang tengah menjadi hening. Erika menatap lurus ke arah Budi. Cerai? Kamu habis makan apa hari ini? Aku tidak bisa hidup denganmu lagi. Suara Budi terdengar tegas. Erika terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. Boleh saja, tapi sebagai gantinya, aku akan minta tunjangan yang besar. Tunjangan? Kamu pikir berapa banyak uang yang sudah kamu habiskan? Dan kamu masih berani minta tunjangan? Apa kamu tidak punya hati nurani? Tentu saja, kamu yang meminta cerai secara sepihak, jadi wajar kalau kamu harus membayar tunjangan. Erika tidak menangis atau memohon, ia justru langsung mulai berhitung. Setidaknya 2 miliar rupiah sebagai dasar. Ditambah ganti rugi atas penderitaan mentalku. 2 miliar? Kamu pikir 2 miliar itu nama anjing? Kamu kan yang tidak menjalankan pernikahan ini dengan tulus, selalu memihak keluargamu dan mengabaikanku. Aku punya hak penuh untuk menuntutnya. Erika berkata dengan angkuh. Budi kehilangan kata-kata. Keesokan harinya Budi menemui Ibu Sumi. Mendengar cerita putranya, wajah Ibu Sumi memerah. Cerai lagi? Kamu pikir sudah berapa lama sejak kamu menikah lagi? Masa sudah bicara cerai lagi? Bu, aku benar-benar tidak tahan lagi. Apanya yang tidak tahan? Gara-gara kamu, aku tidak bisa menampakkan wajah di depan tetangga. Ibu Sumi tidak khawatir dengan nasib putranya. Ia hanya khawatir dengan citranya di mata masyarakat. Kamu pikir apa kata orang nanti? Kalau mereka bilang anakku bercerai 2 kali. Bu, bukan itu yang penting. Ini hidupku yang dipertaruhkan. Penting, kenapa hidupku jadi berantakan begini? Ibu Sumi hanya memikirkan hidupnya sendiri. Budi berhenti berharap akan mendapat kata-kata penghiburan dari ibunya. Jumat, Erika mengunggah postingan di media sosial. Pernikahan tidak bisa dijalani sendirian. Jika salah satu pihak tidak berusaha, pernikahan tidak bisa dipertahankan. Aku sudah melakukan yang terbaik, tapi pihak lain tidak. Mulai sekarang, aku harus membuat pilihan baru demi kebahagiaanku. Fotonya adalah pemandangan buram di luar jendela, menciptakan suasana melankolis. Komentar mulai berdatangan. Semangat ya kak? Kamu tidak salah. Kami dukung awal barumu. Erika membangun citra sebagai korban. Di saat yang sama, ia terus menagih uang tunjangan pada Budi. Aku sudah konsultasi dengan pengacara. Katanya, aku bisa dapat 2,5 miliar. Kamu sampai sejauh itu? Tentu saja, aku tidak mau rugi. Erika tidak mau mengalah sedikit pun. Budi merasa semakin tercekik. Malam itu Budi minum sendirian sambil teringat pada Dewi. Waktu itu aku memilih jalan yang terlalu mudah. Ia menyesali perasaannya bahwa pernikahan dengan Dewi membosankan. Kegembiraan baru yang ia rasakan saat bertemu Erika dan keputusan ceroboh untuk bercerai. Semuanya menjadi penyesalan. Haruskah aku setidaknya meminta maaf pada Dewi? Namun Budi tidak bisa mengangkat teleponnya. Ia merasa bersalah, tetapi mengambil tanggung jawab adalah masalah lain. Pada akhirnya, Budi hanya melarikan diri. Di minggu yang sama, audit kuartal pertama dilakukan di perusahaan Dewi. Tim audit eksternal memeriksa semua catatan akuntansi dan kepegawaian. Ibu Dewi, sistem manajemen kepegawaian Anda sangat terorganisir dengan baik. Terima kasih. Terutama pembagian wewenang yang jelas, sehingga risikonya terlihat minim. Tim audit memberikan evaluasi tinggi. Ini semua berkat sistem yang dirapikan Dewi setelah kepergian Rina. Efisiensinya jauh lebih baik dari tahun lalu. Para karyawan juga puas. Audit berjalan lancar dan perusahaan semakin stabil. Sementara itu, Rina semakin terisolasi di logistik gemilang.
Karena kesalahan jadwal pengiriman, ia mulai disingkirkan dari tugas-tugas penting. Bu Rina, proyek kali ini akan ditangani oleh Pak Bima. Kenapa? Bukankah itu tugasku? Anda terlalu banyak membuat kesalahan. Untuk sementara, tolong bantu pekerjaan pendukung saja. Kata-kata manajer membuat kemarahan Rina memuncak. Bukan karena saya tidak mampu. Manusia kan wajar membuat kesalahan saat bekerja. Bu Rina, tolong hentikan kata-kata itu. Di sini itu tidak berlaku. Rina merasa harga dirinya hancur. Ia percaya dirinya hebat, tetapi tidak ada yang mengakuinya. Sifat agresifnya semakin menjadi-jadi, dan hubungannya dengan rekan kerja memburuk. Dewi Lestari yang menghancurkanku. Gara-gara dia aku jadi begini. Rina masih terus menyalahkan Dewi. Ia tidak mau mengakui masalahnya sendiri. Senin, Budi menemui pengacara. Ia harus mencari cara untuk mengurangi jumlah tunjangan. Jadi, istri Anda menuntut 2,5 miliar rupiah? Iya. Apakah bisa dikurangi? Masa pernikahan singkat dan alasan perceraian juga tidak jelas, jadi negosiasi masih mungkin. Apakah Anda berencana untuk membagi harta Gonogini? Harta Gonogini, Budi bingung. Ia tidak tahu persis berapa banyak hartanya. Apakah ada aset atas nama bersama dengan mantan istri Anda? Itu, ada saham perusahaan. Budi teringat bahwa ia dan Dewi berbagi saham Cahaya Pangan. Saat bercerai, ia menyerahkan setengahnya pada Dewi. Kalau begitu, coba periksa bagian itu. Jika ada yang belum beres, mungkin bisa dimanfaatkan. Mendengar kata-kata pengacara, Budi pulang dan mulai mencari dokumen. Dokumen pembagian harta saat cerai, dokumen kepemilikan saham perusahaan. Ia memeriksanya satu persatu. Namun, ia menyadari sesuatu yang aneh. Semua yang atas nama Dewi sudah dibereskan dengan rapi. Rekening bersama sudah ditutup, saham sudah dipisah sepenuhnya, bahkan pinjaman di mana Dewi menjadi penjamin pun sudah dilunasi. Semuanya sudah diputus ya, Budi tertawa hampa. Dewi sudah memutus semua ikatan finansial. Tidak ada lagi yang bisa dipegang Budi. Dewi benar-benar teliti, gumam Budi sambil meletakkan dokumen. Ia sadar Dewi sudah menutup semua celah yang mungkin bisa dimanfaatkan. Jika Budi mencoba bergantung lagi, itu mustahil. Dewi sudah mandiri sepenuhnya. Aku hanya mencari jalan mudah lagi ya, Budi menyesal. Namun, ia hanya menyesal, tidak benar-benar mau bertanggung jawab. Ia hanya mencari alasan berikutnya. Sikapnya yang selalu melarikan diri tidak berubah. Setelah Budi tahu bahwa Dewi telah memutus semua ikatan finansial, segalanya mulai runtuh. Erika menuntut tunjangan, Rina diusir dari perusahaan, dan Ibu Sumi kehilangan muka di masyarakat. Dan pada akhirnya, mereka mencoba mengandalkan Dewi. Selasa sore, Ibu Sumi datang ke kantor Dewi tanpa pemberitahuan. Ia berdiri di depan Dewi. Dewi, ada yang mau Ibu bicarakan. Ada keperluan apa lagi, Bu? Dewi berdiri dari kursinya. Wajah Ibu Sumi tampak lelah, tetapi sikapnya masih angkuh seperti biasa. Keluarga kami sekarang berantakan. Budi mau cerai lagi. Rina sebentar lagi dipecat. Lalu apa hubungannya dengan saya? Dewi bertanya dengan tenang. Ibu Sumi ragu sejenak, lalu mengungkapkan niatnya. Tolong kamu bereskan. Coba bujuk Budi, urus juga masalah perusahaan Rina sedikit. Tiba-tiba datang dan meminta hal yang tidak masuk akal seperti ini, kamu kan mampu. Kamu jago mengurus hal-hal seperti ini. Tidak ada permintaan maaf atau penyesalan dalam kata-kata Ibu Sumi, hanya ada ketergantungan. Ia ingin Dewi membereskan kekacauan mereka lagi. Ibu, kita harus membedakan urusan pribadi dan profesional. Bukankah Ibu yang selalu bilang begitu? Bedakan urusan pribadi dan pekerjaan. Saya hanya mengikuti ajaran Ibu. Suara Dewi tidak goyah. Ibu Sumi tampak bingung. Maksudku bukan begitu. Keluarga kan harus saling membantu. Keluarga? Saya sudah bercerai. Kita orang lain sekarang. Meskipun orang lain, kan masih ada perasaan. Apa manusia bisa sedingin itu? Kita sudah hidup bersama bertahun-tahun. Ibu Sumi meninggikan suaranya, tetapi Dewi tidak mundur. Bukan dingin, tapi prinsip. Saya hanya melakukan apa yang Ibu ajarkan. Dasar tidak tahu berterima kasih. Teriak Ibu Sumi. Dewi dengan tenang membukakan pintu. Silakan pulang. Saya tidak akan ikut campur lagi dengan urusan keluarga di sana. Ibu Sumi kehilangan kata-kata. Kata-katanya sendiri akhirnya menusuk dirinya. Sore harinya, di logistik Gemilang, Rina membuat kesalahan terakhir. Ia salah membuat pesanan untuk klien penting. Item dan jumlahnya tertukar semua. Bu Rina, apa hanya pekerjaan seperti ini yang bisa Anda lakukan? Manajernya datang membawa dokumen. Ada masalah apa? Pesanannya kacau balau, klien minta dibatalkan sekarang juga. Bagaimana kamu mau tanggung jawab? Tapi saya sudah periksa,
pemeriksaan macam apa ini? Berapa kali lagi kamu harus membuat kesalahan? Wajah manajernya memerah. Rina mencoba membela diri, tetapi terdiam. Memangnya saya salah apa? Sistem di perusahaan ini yang rumit, menyalahkan sistem. Orang lain bisa melakukannya dengan baik. Kenapa hanya Anda yang terus membuat kesalahan? Rina tidak bisa menjawab. Manajernya menarik garis dengan dingin. Kita selesaikan ini melalui HRD. Saya tidak bisa bekerja dengan Anda lagi. Apa? Anda mau memecat saya? Kami tidak butuh karyawan yang tidak kompeten dan hanya merugikan perusahaan. Rina menggebrak meja, namun tidak ada yang membelanya. Akhirnya, sambil mengemasi barang-barangnya, Rina tidak mengakui kesalahannya sampai akhir. Memangnya aku salah apa? Semua ini salah orang lain. Rina tidak punya penyesalan, hanya meluapkan kebencian. Kamis, Erika dan Budi bernegosiasi perceraian di kantor pengacara. Tunjangan 2 miliar itu terlalu besar. Masa pernikahan juga singkat, kata pengacara Budi. Erika tertawa sinis. Terlalu besar? Saya menderita secara mental loh. Penderitaan mental? Stres karena harus berurusan dengan keluarga mertua, suami yang tidak peduli. Saya berhak mendapatkannya. Erika tidak mau mengalah. Bagaimana kalau kita turunkan jadi 500 juta? Tidak mau. Kalau bukan 2 miliar, saya tidak mau bernegosiasi. Erika terobsesi dengan uang sampai akhir. Budi lelah dan menyerah. Baik, saya akan bayar 2 miliar. Erika menandatangani dokumen dengan wajah puas. Tidak ada sedikit pun penyesalan atau rasa bersalah. Jumat, Budi duduk sendirian di kafe. Ia dalam proses cerai dengan Erika, ibunya membencinya dan Rina tidak bisa dihubungi. Apa yang salah denganku? Budi bergumam. Namun, ia tidak benar-benar merenung. Ia hanya tidak mengerti mengapa orang-orang di sekitarnya tidak memahaminya. Coba hubungi Dewi, ya? Budi mengeluarkan ponselnya, tetapi memasukkannya kembali ke saku. Ia tidak punya keberanian. Pada akhirnya, Budi tidak melakukan apa-apa. Sikapnya yang selalu melarikan diri tidak berubah, dan orang-orang di sekitarnya tidak mau menerimanya lagi. Malam harinya, Dewi sedang makan malam bersama para karyawan. Bu Direktur, kinerja tahun ini benar-benar bagus ya. Ini semua berkat kerja keras kalian semua. Terima kasih. Dewi bersulang dengan para karyawannya. Ia tampak tenang dan profesional. Namun, sesampainya di rumah, Dewi merebahkan diri di sofa. Saat itulah emosinya meluap. Wajah Ibu Sumi, sikap Budi yang melarikan diri, kebencian Rina, semuanya muncul di kepalanya. Aku juga lelah. Dewi meneteskan air mata. Emosi yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Tidak apa-apa untuk menjadi kuat di kantor dan menjadi lemah saat sendirian. Setelah menangis, perasaannya sedikit lebih ringan. Ini benar-benar sudah berakhir. Dewi menyeka air matanya dan mengangkat wajah. Itulah saat pemulihan dimulai. Sebulan kemudian, Ibu Sumi bertemu dengan seorang kenalan di depan supermarket. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Ya, begitulah. Ibu Sumi menjawab dengan lesu. Budi bercerai lagi, Rina menganggur, dan Erika pergi setelah mengambil uang tunjangan. Bagaimana kabar mantan menantumu? Masih berhubungan? Tidak, dia kan sudah jadi orang lain. Ibu Sumi tersenyum pahit, kata-katanya sendiri terngiang di kepalanya. Bedakan urusan pribadi dan pekerjaan. Kata-kata itu akhirnya menjadi standar. Dewi melindungi perusahaannya dengan sistem, sementara Ibu Sumi menggunakan keluarga sebagai alat eksploitasi dan akibatnya menimpa Erika dan Rina juga. Dewi tidak melakukan apa-apa. Ia hanya hidup mengikuti prinsip. Sistem itu sendiri yang menghancurkan orang-orang yang rapuh. Sore hari Dewi menatap keluar dari jendela kantornya. Lampu-lampu kota mulai menyala. Dewi tersenyum tipis. Aku sudah melakukannya dengan baik. Aku tidak menyesal. Dewi mengakui dirinya sendiri. Tanpa dieksploitasi atas nama keluarga, hidup dengan prinsip bukan emosi, ia akhirnya berhasil melindungi hidupnya sendiri. Dewi mulai bersiap untuk hari yang baru. Masa lalu telah berakhir. Masa depan adalah miliknya.